Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqad qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terkhusus siswa-siswi SDIT Nur Hikmah yang Ustadz banggakan. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengajak kepada ananda siswa-siswi SDIT Nur Hikmah, yaitu menjadi orang yang bermanfaat di seluruh kalangan manusia, menjadi orang yang bermanfaat di golongan masyarakat sekitar kita. Bagaimana cara agar kita menjadi orang yang bermanfaat di hadapan orang lain? Tentunya kita harus mempunyai ilmu, yang mana ilmu tersebut dapat kita aplikasikan, dapat kita transfer kepada orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, terlebih umat manusia pada umumnya. Ada suatu kisah yang mana beliau adalah seorang yang biasa, dari rakyat biasa, bahkan orang yang biasa-biasa saja. Beliau adalah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang berdiri di bangsa Indonesia ini, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Kisah ini disampaikan turun-temurun oleh santri-santri, bahkan sahabat-sahabat beliau, bahwasanya ketika itu beliau belajar dan mondok di sebuah pesantren, dan beliau ini adalah orang yang paling taat dan berbakti kepada gurunya. Banyak teman-temannya yang pintar di saat dia mondok, tapi banyak pula kepintarannya itu ketika selesai mondok, ketika terjun di masyarakat, ilmunya tidak bermanfaat di mata masyarakat. Oleh karenanya kisah ini menarik. Hasyim Asy'ari kecil waktu itu ketika disuruh oleh sang kiai, beliau nurut apa yang dilakukan oleh sang kiai. Wahai Hasyim, tolong kasih empan hewan peliharaanku, sapiku. Tanpa pikir panjang, Mbah Hasyim tersebut menurut apa yang dikatakan kiai. Teman-temannya sibuk belajar, sedangkan Hasyim kecil ini sibuk mencari rumput untuk memberi pakan sapi kesayangan dari sang kiai tersebut. Sang kiai bertanya lagi kepada santri-santrinya, wahai para santri-santriku, nanti akan datang tamuku, seorang yang sudah sepuh. Siapa yang mau menggendongnya, karena jalanan licin dan saat ini habis turun hujan. Tanpa pikir panjang, sang kiai tersebut, sang Hasyim Asy'ari kecil, langsung tunjuk tangan. Kulo yang Mbah Yai, saya yang Mbah Yai. Tanpa pikir panjang, yang lainnya santrinya berpikir dulu, mana mungkin ya, di jalanan yang licin dia disuruh menggendong tamu dari sang kiai tersebut. Akhirnya tanpa pikir panjang, sang Hasyim kecil pun pergi menjemput tamu daripada Mbah Yainya tersebut. Digendonglah ke pesantren. Setelah selesai pertemuannya, pembahasannya, sang kiai menyuruh para santrinya lagi untuk mengantarkan kembali tamunya tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Hasyim kecil lah, saya Mbah Yai yang akan mengantarkannya kembali. Ketika menggendong
seorang tamunya tersebut, apa kata sang kiai? Wahai santri-santriku, kamu lihat temanmu itu si Hasim kelak akan menjadi orang besar dan akan menjadi seorang ulama besar. Ini doa daripada sang kiai. Ini kisah yang pertama, manfaat ilmu, berkah, doa, dan ridho daripada seorang guru. Kemudian kisah yang kedua, yang mana tentunya bagi seorang pelajar atau seorang santri tentu banyak keluhan-keluhan, tantangan dan ujian dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh, ada Syekh Ibnu Hajar, ya, beliau belajar Al-Quran usia 80 tahun. Beliau masuk Islam, beliau belajar Islam usia 80 tahun, yang mana usia tersebut adalah usia sepuh. Ketika belajar, bolak-balik mengalami kesulitan. Karena di usianya yang sepuh, akhirnya dia berputus asa. Setiap pulang belajar, akhirnya dia pergi ke depan goa. Dia mengeluh, aduh, bagaimana mungkin saya bisa belajar? Otak saya, akal saya sudah tidak mampu, karena usia saya sudah sepuh. Sehingga sulit bagiku ilmu itu masuk ke dalam alam pikiranku. Setiap pulang dia pergi ke goa. Setiap pulang dia melihat di stalagmit yang ada di goa tersebut air menetes. Tes ke atas batu. Dia lihat dari awalnya batu tersebut utuh. Tapi setiap dia belajar, dia melihat lama-lama batu tersebut bolong. Oleh hanya karena tetesan-tetesan air tersebut. Akhirnya dia berpikir, batu saja yang keras bisa hancur, bisa bolong dengan tetesan-tetesan air. Apalagi saya, usia yang sudah sepuh ini, belajar begitu kerasnya otak saya untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau saya bersungguh-sungguh dan istiqomah dan kontinu, insya Allah pasti Allah akan berikan ilham kepada saya. Begitu doa daripada Syekh Ibnu Hajar. Dan alhamdulillah beliau menjadi seorang pengarang kitab dan seorang ulama besar berkat kegigihannya dalam menuntut ilmu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, oleh karenanya adik-adikku semua, anak-anak ustadz, siswa-siswi SD Nur Hikmah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita sebagai umatnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, ya, bahwasanya wajib menuntut ilmu bagi setiap orang Islam, muslimin wal muslimatin, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak kecil sampai ke usia dewasa, wajib untuk menuntut ilmu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Al-Zarnuji, Tajuddin yang lebih dikenal dengan Imam Al-Zarnuji, mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengajarkan kepada kita dalam bait-bait syairnya agar menuntut ilmu, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada 6 syarat. Apa bunyi syairnya? Alalan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika am majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadhi wa tuli zamani. Ada 6 syarat yang harus kalian tempuh supaya ilmu yang kalian pelajari di Nur Hikmah, supaya ilmu yang kalian pelajari di jenjang-jenjang tempat perkuliahan maupun sekolah-sekolah tinggi lainnya itu bermanfaat ketika kalian terjun di mata masyarakat. Apa yang pertama? Zakain. Kalian harus cerdas. Cerdas di sini bukan hanya cerdas akalnya saja, tapi cerdas mengelola waktu. Kita gunakan waktu kosong untuk murojaah. Kita gunakan waktu-waktu yang kosong untuk senantiasa terus belajar dan belajar, banyak membaca buku, ya, banyak membaca kitab-kitab dan lain sebagainya. Yang pertama haruslah cerdas.
Ya. Yang kedua, wahirsin. Kita haruslah rakus, harus maruk. Jangan hanya maruk makanan saja. Jangan hanya maruk harta warisan saja. Orang tua meninggal, anak-anak pada berebut warisan. Sang orang tua di alam barzakh sana sangatlah sedih melihat anak-anaknya yang seperti itu. Maruk akan harta tapi tidak maruk akan ilmu. Oleh karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengajarkan pada kita semua agar senantiasa maruk dan rakus terhadap ilmu. Kalau kita sudah belajar matematika, kita penasaran, ada lagi ilmu fisika, kita pelajari ilmu fisika. Ada lagi ilmu bahasa, kita pelajari ilmu bahasa. Semua ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, marilah kita kejar, marilah kita ambil. Ya, itu namanya maruk dan rakus akan ilmu. Wastibarin. Dan yang ketiga, syarat agar ilmu bermanfaat, yaitu haruslah sabar. Kalian kuliah, kalian sekolah, kalian pendidikan, ya, itu melalui tahapan-tahapan, fase-fase. SD kalian belajar 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah mungkin 4 tahun, kemudian dilanjutkan lagi 2 tahun, mencapai gelar doktor, profesor, tentunya harus tahapan-tahapan dan haruslah bersabar. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu tentulah banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi. Ini haruslah bersabar. Wabul gotin, yang ketiga haruslah dengan modal. Modal yang utama bukan hanya materi. Tentulah kita kalau masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan, kita perlu modal yang namanya biaya. Dalam belajar tentulah kita modal yang namanya buku. Dan yang paling utama adalah modal semangat dan kemauan dalam diri kita. Karena kalau tidak ada modal semangat, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu? Duit saja kita punya, buku kita punya, tapi kemauan, rasa malas ada, tentulah ilmu itu tidak akan kita dapat. Begitu sebaliknya, kita harus perlu yang namanya modal, dan yang paling utama adalah modal semangat. Ya, modal kemauan untuk terus belajar dan belajar. Yang keempat, yang kelima, wa irsyadin ustazi, yaitu dengan petunjuk guru atau petunjuk sang ustadz. Kaum muslimin rahimakumullah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh teknologi ini, jangan sampai teknologi ini menjauhkan kita dari sang guru. Kita buka Google, kita ketik ilmu-ilmu yang kita inginkan, itu muncul. Kita belajar Al-Quran dari internet, muncul semuanya. Lalu kalau kita salah, siapakah yang akan menegurnya? Oleh karena ada pepatah yang mengatakan orang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Oleh karenanya penting buat kita, terlebih buat anak-anak ustadz, siswa-siswi Nur Hikmah, akan petunjuk guru. Dengan petunjuk guru inilah maka kita kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita menjadi murid yang durhaka, yang mana seorang guru, seorang ustadz durhaka mendoakan sang murid menjadi tidak bermanfaat ilmunya di mata masyarakat. Watuli zamanin, dan yang terakhir adalah zaman yang lama, masa yang lama, waktu yang lama. Yang ustadz sampaikan tadi, perlu ada fase-fase waktu dalam menempuh pendidikan. Dari kriteria-kriteria ini tentulah insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, dan khususnya buat umat manusia pada umumnya. Sebagaimana penemu lampu, ya, beliau menemukan sebuah lampu yang sampai saat ini lampu menerangi kehidupan kita. Insya Allah pahalanya terus mengalir kepadanya sampai ke alam barzakhnya. Kalaulah orang tersebut, ilmuwan tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelak kalian menjadi seorang dokter, maka jadilah dokter yang bermanfaat di seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan status, tanpa membeda-bedakan status ekonomi maupun status sosial lainnya. Kalaulah kalian menjadi seorang guru, jadilah guru yang teladan buat siswa-siswi kalian. Ya. Kalau kalian jadi seorang tentara, jadilah seorang tentara yang beriman, yang bermanfaat buat seluruh umat manusia, menjaga
keutuhan negaranya dari perpecahan dan pemberontakan. Oleh karenanya dikatakan di dalam syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Ta'allam fa innal ilma zainun. Sesungguhnya ya, orang yang berilmu itu menjadi penghias buat orang-orang di sekitarnya. Siapakah pengilmu? Orang yang berilmu yang menghiasi orang-orang di sekitarnya itu, yaitu diantaranya adalah wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi, yaitu orang-orang senantiasa memuji, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari selama di Nur Hikmah, selama di perguruan-perguruan tinggi, bermanfaat buat orang banyak pada umumnya, yang pahalanya jariah mengalir sampai ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.